Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, di sini kami akan mempresentasikan makalah fisika tentang radiasi gelombang elektromagnetik dengan saya sendiri Audrey Amalia. Saya Khofifah Midalia. Saya Novianti. Berikut penjelasannya. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Perkembangan gelombang elektromagnetik khususnya tidak lepas dari kemajuan teknologi. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat walau tidak ada medium. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang dengan beberapa karakter yang bisa diatur atau diukur. Gelombang elektromagnetik ditemukan oleh Heinrich Hertz. Gelombang elektromagnetik termasuk gelombang transversal. Penelitian teoritis tentang radiasi elektromagnetik disebut elektrodinamik. Subbidang elektromagnetisme. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Rumusan masalah. Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan laporan, penulis perlu membatasi masalah-masalah yang akan dibahas sehingga akan terfokus pada pokok pembahasan. Penulis menyajikan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah pengertian dari gelombang elektromagnetik? Yang kedua, apa saja tentang rentang spektrum gelombang elektromagnetik? Yang ketiga, apa saja contoh dan penerapan masing-masing gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari? Tujuan umum memenuhi tugas mata pelajaran fisika. Tujuan khususnya adapun yang pertama mengetahui pengertian dari gelombang elektromagnetik, yang kedua mengetahui tentang spektrum gelombang elektromagnetik, yang ketiga untuk mengetahui contoh dan penerapan masing-masing gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Bab 2 isi. A. Konsep gelombang elektromagnetik. 1. Pembentukan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik hanya dapat dibangkitkan oleh muatan-muatan listrik yang selalu dipercepat, misalnya muatan listrik yang bergetar atau disebut arus bolak-balik. Gelombang elektromagnetik disebut juga radiasi elektromagnetik yang terdiri atas getaran medan listrik dan medan magnetik yang berjalan menjauh dari muatan-muatan yang dipercepat. Perubahan medan magnetik menimbulkan medan listrik atau Faraday, sehingga Maxwell menyatakan bahwa perubahan medan listrik harus menimbulkan medan magnetik. Muatan kedua bola selalu berubah terhadap waktu secara sinusoida sehingga dihasilkan medan magnetik yang juga selalu berubah terhadap waktu secara sinusoidal. Yang kedua, antena dipolistrik. Cara kerja antena dipolistrik sebagai pengirim sinyal atau transmitter telah diuraikan pada gambar 8.2. Antena dipolistrik terdiri atas dua batang logam yang sebaris seperti sebuah batang yang panjang. Batang disuplai dari pusatnya oleh arus bolak-balik. Dalam setengah siklus, arus mengalir ke atas. Bagian atas antena memperoleh muatan positif dan bagian bawahnya memperoleh muatan yang besarnya sama tetapi negatif. Ketika arus berbalik arah, kumpulan muatan ini berkurang kemudian berbalik negatif dan bagian bawahnya menjadi bermuatan positif. Hasil dari menyuplai arus bolak-balik ke antena ini seperti getaran dipolistrik yang telah dijelaskan. 3. Hipotesis Maxwell. Tegangan bolak-balik menghasilkan muatan yang bergetar secara sinusoidal pada dipolistrik. Teori terbentuknya gelombang elektromagnetik ini dikemukakan oleh Maxwell. 4 prinsip elektromagnetik Maxwell. 1. Arus listrik pada suatu konduktor menimbulkan medan magnetik yang arahnya melingkari konduktor tersebut, atau hukum Ampere. Konduktor yang bergerak memotong medan magnetik menimbulkan GGL induksi pada ujung-ujung konduktor itu. 3. Perubahan fluks magnetik yang menembus bidang kumparan kawat menimbulkan arus induksi pada kumparan kawat, atau hukum Faraday. 4. Perubahan fluks listrik menimbulkan medan magnetik, atau hukum Maxwell. Berdasarkan persamaan tersebut, Maxwell kemudian mencoba menurunkan cepat rambat gelombang elektromagnetik C, yaitu sebagai berikut. 4. Pembentukan hipotesis Maxwell dengan percobaan Hertz. Berdasarkan hasil ini, Maxwell mengemukakan bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik kali pertama dibangkitkan dan dideteksi melalui eksperimen yang dilakukan oleh Heinrich Hertz tahun 1857 sampai 1894. Pada tahun 1887, 8 tahun setelah kematian Maxwell, Hertz menggunakan peralatan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik yang didasarkan dari eksperimen yaitu sebagai berikut.
1. Merupakan perambatan getaran medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus terhadap arah rambatnya dan termasuk gelombang transversal. 2. Tidak bermuatan listrik sehingga tidak dipengaruhi atau tidak dibelokkan oleh medan listrik atau medan magnet. 3. Tidak bermassa dan tidak dipengaruhi medan gravitasi. 4. Merambat dalam lintasan garis lurus. 5. Dapat merambat di ruang hampa. 6. Dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, serta polarisasi. 7. Kecepatannya di ruang hampa sebesar 3 kali 10 pangkat 8 m/s. 5. Spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik telah dibangkitkan atau dideteksi pada frekuensi yang lebar, jika diurut dari frekuensi terbesar hingga terkecil, yaitu sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, sinar tampak atau cahaya, sinar inframerah, gelombang mikro atau radar, gelombang televisi, dan gelombang radio. Gelombang-gelombang ini disebut spektrum gelombang elektromagnetik. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. 1. Merupakan getaran medan listrik dan medan magnetik yang terjadi bersamaan. 2. Dapat merambat melalui ruang hampa karena getarannya adalah medan listrik dan medan magnetik yang tidak memerlukan medium. 3. Merupakan gelombang transversal karena getaran medan listrik dan tegak lurus terhadap arah pembatasnya. 4. Cepat rambat gelombang elektromagnetik dalam vakum merupakan tetapan umum dan nilainya C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 m/s. 5. Seperti gelombang lainnya, gelombang elektromagnetik dapat mengalami pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, interferensi dan difraksi atau lenturan, serta polarisasi. 6. Gelombang elektromagnetik tidak disimpangkan baik oleh medan listrik maupun magnet. 7. Seperti halnya cahaya, gelombang elektromagnetik disebut foton atau paket energi karena tidak bermassa dan tidak bermuatan, tetapi memiliki energi. B. Penerapan gelombang elektromagnetik. 1. Gelombang radio. Frekuensi radio mengacu kepada spektrum elektromagnetik, di mana gelombang elektromagnetik dapat dihasilkan oleh pemberian arus bolak-balik ke sebuah antena. Frekuensi seperti ini termasuk bagian dari spektrum seperti dalam tabel di bawah ini. Gelombang mikro. Gelombang mikro adalah bahasa Inggris microwave, adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, makanan menjadi panas dan masak dalam waktu singkat. Proses inilah yang dimanfaatkan pada radar-radar digunakan untuk mencari dan menentukan jejak suatu benda dengan gelombang mikro dengan frekuensi sekitar 10 pangkat 10 Hz. 2. Inframerah, radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Namanya berarti bawal merah, atau dari bahasa Latin infra, bawah. Merah merupakan warna dari cahaya tampak dengan gelombang terpanjang. Radiasi inframerah memiliki jangkauan 3 order dan memiliki panjang gelombang antara 700 mm dan 1 mm. Inframerah ditemukan secara tidak sengaja oleh Sir William Herschel, astronom kerajaan Inggris, ketika ia sedang penelitian mencari bahan penyaring optis yang digunakan untuk mengurangi kecerahan gambar matahari pada teleskop tata surya. Jenis-jenis inframerah berdasarkan panjang gelombang. 1. Inframerah jarak dekat dengan panjang gelombang 0,75 sampai 1,5. 2. Inframerah jarak menengah dengan panjang gelombang 1,50 sampai 10. Kegunaan inframerah dalam kehidupan. Yang pertama, kesehatan, mengaktifkan molekul dalam tubuh, mengaktifkan sirkulasi mikro, meningkatkan metabolisme tubuh, mengembangkan pH dalam tubuh, dan inframerah juga banyak digunakan untuk alat kesehatan. Bidang komunikasi, adanya sistem sensor inframerah. Sistem sensor ini pada dasarnya menggunakan inframerah sebagai media komunikasi yang menghubungkan antara dua perangkat.
Penerapan sistem sensor inframerah ini sangat bermanfaat bagi sebagian dari jarak jauh. Adapun pemancar pada sistem ini terdiri atas sebuah LED inframerah yang telah dilengkapi dengan rangkaian lampu pembangkit data untuk dikirim melalui sinar inframerah. Sedangkan pada bagian penerima biasanya terdapat foto transitor, fotodioda, dan modulisasi inframerah yang berfungsi untuk menerima sinar inframerah yang dikirim oleh pemancar. Adanya kamera tembus pandang yang dimanfaatkan sinar inframerah. Sinar inframerah memang tidak dapat ditangkap oleh mata telanjang manusia, namun sinar inframerah tersebut dapat ditangkap oleh kamera digital atau handycam. Untuk pencitraan pandangan seperti night scope, inframerah digunakan untuk komunikasi jarak dekat seperti pada remote TV. Sebagai alat komunikasi pengontrol jarak jauh, inframerah dapat bekerja dengan jarak yang tidak terlalu jauh, kurang lebih 10 meter, dan tidak ada penghalang. Sebagai salah satu standarisasi komunikasi tanpa kabel, jadi inframerah dapat dikatakan sebagai salah satu konektivitas yang berupa perangkat nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan atau mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat lain. 3. Kelebihan inframerah dalam pengiriman data. Penerimaan data dengan inframerah dapat dilakukan kapan saja karena pengiriman dengan inframerah tidak membutuhkan sinyal. Pengiriman data dengan inframerah dapat dikatakan mudah karena termasuk alat yang sederhana. Pengiriman data dari ponsel tidak memakan banyak biaya. 4. Kelemahan inframerah dalam mengirim data. Pada pengiriman data dengan inframerah, kedua lubang inframerah harus berhadapan satu sama lain. Hal ini agak menyulitkan kita dalam mentransfer data karena cahayanya yang merepotkan. Inframerah sangat berbahaya bagi mata, sehingga jangan sekalipun sorotan inframerah mengenai mata. Pengiriman data dengan inframerah dapat dikatakan lebih lambat dibandingkan rekannya, yaitu Bluetooth. 5. Bidang kekurangan. Inframerah yang dipancarkan dalam bentuk sinar inframerah terdapat suatu objek, dapat dihasilkan foto inframerah. Foto inframerah yang bekerja berdasarkan pemancar panas atau suatu objek dapat digunakan untuk membuat lukisan panas dari suatu daerah atau objek. Hasil lukisan panas dapat menggambarkan daerah mana yang panas dan tidak. Suatu lukisan panas dari suatu gedung dapat digunakan untuk mengetahui dari zona bagian mana dari gedung itu yang menghasilkan panas berlebih, sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. 6. Bidang industri. Lampu inframerah merupakan lampu pijar yang kawat pijarnya bersuhu di atas lebih kurang 2500 Kelvin. Hal ini menyebabkan sinar inframerah yang dipancarkan menjadi lebih banyak daripada lampu pijar biasanya. Pemanasan inframerah merupakan suatu kondisi ketika energi inframerah menyerang sebuah objek dengan kekuatan energi elektromagnetik yang dipancarkan di atas minus 273 derajat Celcius atau 0 derajat Kelvin dalam suhu mutlak. Pemanasan inframerah banyak digunakan pada alat-alat seperti panggangan atau bola lampu. Cahaya tampak radiasi elektromagnetik yang paling dikenal oleh kita dapat didefinisikan sebagai dari spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Panjang gelombang cahaya tampak bervariasi bergantung pada warnanya, mulai dari panjang gelombang kira-kira 4 kali 10 minus 7 meter untuk cahaya ungu hingga 7 kali 10 pangkat minus 7 meter untuk cahaya merah. Salah satu penggunaannya dalam serat optik pada bidang telekomunikasi dan kedokteran. Sinar ultraviolet memiliki jangkauan frekuensi antara 10 pangkat 15 sampai 10 pangkat 16 Hz atau daerah panjang gelombang 10-8 sampai 10-7 meter. Sinar ultraviolet dihasilkan oleh atom dan molekul dalam nyala listrik. Energi sinar ultraviolet kira-kira sama dengan energi yang diperlukan untuk reaksi kimia. Ultraviolet dapat memandarkan barium, platina,
sianida dan menghantam plat foto yang berlapis perak bromida. Sinar ultraviolet dari matahari juga merangsang badan kita untuk menghasilkan vitamin D yang diperlukan untuk tubuh. Dibutuhkan juga untuk proses fotosintesis. 1. Sinar ultraviolet juga membunuh bakteri atau virus. Oleh karena itu digunakan untuk mensterilkan ruangan operasi rumah sakit. 2. Matahari merupakan sumber sinar ultraviolet. Sebelum cahaya dari matahari mengenai permukaan bumi, molekul ozon yang terdapat di lapisan atmosfer berfungsi menyerap sinar ultraviolet lebih, sehingga sinar ultraviolet yang mengenai permukaan bumi tidak membahayakan kehidupan di bumi. Walaupun demikian, jika Anda terlalu sering terkena sinar ultraviolet, menyebabkan perubahan warna kulit menjadi kehitaman dan yang menyebabkan katarak mata. Bahan kimia tertentu berpendar ketika sinar ultraviolet jatuh pada bahan tersebut. Bahan itu menyerap ultraviolet dan memancarkan cahaya tampak sehingga sinar. Kelima, sinar X. Sinar X berjangkauan frekuensi antara 10⁻16 sampai 10⁻20 Hz. Panjang gelombangnya sangat pendek, yaitu 10⁻10 sampai 10⁻6 cm. Sinar X memiliki daya tembus yang kuat karena panjang gelombangnya sangat pendek. Sinar gamma. Sinar gamma memiliki jangkauan frekuensi antara 10⁻20 sampai 10⁻25 Hz atau panjang gelombangnya antara 10⁻15 sampai 10⁻10 cm. Daya tembusnya besar sekali hingga dapat menembus plat timbal atau plat besi yang tebalnya beberapa sentimeter. Dia tembus sangat besar dan menyebabkan efek yang serius jika diserap oleh jaringan hidup. Dengan pengontrolan, sinar ini digunakan untuk membunuh sel-sel kanker yang berbahaya dan mensterilkan peralatan rumah sakit. Sinar gamma juga dapat digunakan untuk memeriksa cacat pada logam. Bab 3 penutup. Kesimpulan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa begitu besar peranan gelombang elektromagnetik yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari keberadaannya. Spektrum elektromagnetik adalah rentang semua radiasi elektromagnetik yang mungkin. Spektrum elektromagnetik dapat dijelaskan dalam panjang gelombang frekuensi atau tenaga per foton. Spektrum ini secara langsung berkaitan panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi, ialah kecepatan cahaya. Gelombang pendek berenergi tinggi sampai pada gelombang mikro dan gelombang radio dengan panjang gelombang sangat panjang. Pembagian ini sebenarnya tidak begitu tegas dan tumbuh dari penggunaan praktis yang secara historis berasal dari berbagai macam metode deteksi. Biasanya dalam mendeskripsikan energi, spektrum elektromagnetik dinyatakan dalam elektronenvolt untuk foton berenergi tinggi atau di atas 100 F, dalam panjang gelombang untuk energi menengah, dan dalam frekuensi untuk energi rendah. Istilah spektrum optik juga masih digunakan secara luas dalam merujuk spektrum elektromagnetik, walaupun sebenarnya hanya mencakup sebagian rentang panjang gelombang saja, 320 sampai 700 nm. Dan beberapa contoh spektrum elektromagnetik seperti radar digunakan sebagai pemancar dan penerima gelombang. Inframerah dihasilkan dari getaran atom dalam bahan dan dimanfaatkan untuk mempelajari struktur molekul. Sincir tampak mempunyai panjang gelombang. Ultra ungu dimanfaatkan untuk pengenalan unsur suatu bahan dengan teknik spektroskopi. Saran: masyarakat hendaknya lebih mengetahui dan memahami tentang gelombang elektromagnetik karena selain bermanfaat untuk kehidupan, ternyata gelombang elektromagnetik memiliki dampak yang buruk juga. Dengan lebih memahami gelombang elektromagnetik, diharapkan masyarakat akan lebih berhati-hati dalam memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Sekian penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.